Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Kurniati dari kelas Akuntansi Manajemen C. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis biaya standar dan analisis penyimpangan pada tenaga kerja langsung PT Haganamo Mandiri. Dalam industri saat ini, perkembangan teknologi, biaya tenaga kerja langsung tetap menjadi komponen penting dalam mencapai tujuan maksimalisasi laba. Penulisan laporan ini bertujuan untuk memperoleh informasi akurat mengenai adanya kesalahan antara biaya tenaga kerja langsung standar dengan biaya tenaga kerja langsung sesungguhnya yang ada di PT Haganamo Mandiri ini. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Gulo pada tahun 2021 itu tuh menunjukkan bahwa terdapat penyimpangan biaya sebesar 41.470.000 yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu selisih tarif, selisih efisiensi, dan selisih tarif efisiensi. Penyebab adanya penyimpangan ini adalah karena ketidakefisienan dalam merekrut tenaga kerja baru, faktor-faktor di luar kendali manajemen seperti karyawan yang sedang sakit atau mesin rusak. Nah, penulisan laporan ini tujuannya adalah untuk memberikan wawasan penting bagi perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan biaya tenaga kerja langsung. Untuk selanjutnya adalah pengertian mengenai biaya standar. Biaya standar sendiri itu adalah biaya yang ditentukan di awal dan yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat suatu produk. Biaya standar ini bisa digunakan untuk menentukan jumlah biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan tertentu, seperti misalnya untuk kegiatan produksi sebuah barang atau untuk membayar tenaga kerja. Biaya standar ini menjadi suatu pedoman oleh perusahaan untuk mengeluarkan biaya sesungguhnya. Biaya standar ini diperoleh dari perbandingan antara biaya anggaran dan biaya yang aktual. Dalam akuntansi manajemen sendiri, biaya standar itu merupakan alat yang digunakan seorang manajer untuk merencanakan anggaran dan mengontrol biaya supaya lebih akurat. Dengan anggaran yang akurat, perusahaan itu dapat menjalankan bisnis yang lebih menguntungkan dan efisiensi di masa depan. Biaya standar sendiri itu dapat digunakan untuk menghitung nilai biaya secara aktual, di mana produk dapat dihitung dengan biaya standar maupun mendekati biaya aktual. Lalu selanjutnya adalah komponen biaya standar. Komponen biaya standar itu ada dua. Yang pertama ada standar biaya bahan baku, lalu yang kedua ada standar biaya tenaga kerja. Standar biaya bahan baku sendiri itu adalah estimasi biaya yang diperlukan untuk menghasilkan suatu unit produk berdasarkan jumlah bahan baku yang digunakan dan harga per unit bahan baku. Komponen standar biaya bahan baku itu mencakup perkiraan biaya bahan baku yang diperlukan untuk menghasilkan sebuah produk. Standar ini digunakan sebagai acuan untuk membandingkan dengan biaya aktual dalam rangka melakukan analisis varians dan mengidentifikasi penyimpangan dari yang standar yang udah diterapkan. Perhitungan standar biaya bahan baku ini melibatkan dua faktor utama. Yang pertama, harga per unit bahan baku, lalu yang kedua adalah jumlah bahan baku yang dibutuhkan per unit produk. Lalu yang kedua adalah standar biaya untuk tenaga kerja. Nah, standar biaya tenaga kerja sendiri ini langsung adalah estimasi biaya yang diperlukan untuk mempekerjakan tenaga kerja langsung dalam memproduksi satu unit produk. Standar ini mencakup tingkat upah per jam dan jumlah jam tenaga kerja yang dibutuhkan per unit produk. Jadi untuk standar biaya bahan baku itu seperti rencana awal untuk anggarannya dalam sebuah produk ini butuh anggaran berapa. Nah, kalau untuk standar biaya tenaga kerja langsung itu untuk mengerjakan sebuah produk itu rancangan anggarannya itu butuh berapa. Lalu untuk selanjutnya adalah analisis varians. Analisis varians ini juga dibilang perbedaan antara atau selisih antara jumlah dari standar biaya yang sudah ditetapkan di awal tadi dengan biaya yang akhirnya dikeluarkan oleh perusahaan.
Analisis varian ini juga termasuk dalam komponen sistem biaya standar yang melibatkan perhitungan selisih atau perbedaan antara biaya aktual yang udah dikeluarin oleh perusahaan dan biaya standar yang di awal tadi dirancang oleh perusahaan. Varians positif itu menunjukkan perbedaan biaya aktual yang lebih tinggi daripada biaya standar. Jadi biaya aktualnya itu lebih tinggi dari biaya standar yang telah direncanakan tadi. Sedangkan biaya varian negatif menunjukkan perbedaan biaya aktualnya itu lebih rendah daripada biaya standarnya. Analisis varians ini membantu manajemen dalam mengidentifikasi penyebab terjadinya perbedaan dan mengambil tindakan kolektif yang sesuai. Analisis selisih biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung itu memiliki dua jenis kapasitas, yaitu kapasitas sesungguhnya dan kapasitas standar. Sedangkan analisis selisih BOP memiliki tiga jenis kapasitas, yaitu kapasitas sesungguhnya, kapasitas standar, dan kapasitas normal. Analisis selisih ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, analisis selisih biaya produksi, dan yang kedua ada analisis BOP atau biaya overhead pabrik. Analisis varians dalam sistem biaya standar adalah proses membandingkan antara biaya aktual dengan biaya standar yang ditetapkan untuk mengidentifikasi dan menganalisis penyimpangan atau varians ini. Analisis varians ini membantu manajemen dalam mengambil tindakan korektif yang diperlukan. Jadi ketika biaya aktualnya udah keluar, sudah diketahui oleh perusahaan ketika sudah melakukan sebuah produksi, maka nanti akan dilakukan perbandingan dengan biaya standar yang dihitung di awal tadi. Nah, ketika ada selisih antara biaya aktual dan biaya standar tadi, maka pihak manajemen ini akan mencari penyebab adanya selisih tersebut. Jika penyebab selisih tersebut berdampak kerugian kepada perusahaan, maka langkah selanjutnya yang akan diambil oleh manajer adalah mencari tahu bagaimana solusi untuk menghilangkan faktor yang menyebabkan selisih yang menyebabkan perusahaan rugi tadi. Lalu selanjutnya adalah model 3 selisih biaya standar untuk TKL. Karena pada penjelasan video kali ini saya akan membahas tentang standar untuk TKL, maka di sini yang saya cantumkan adalah model 3 selisih biaya standar yang untuk TKL atau tenaga kerja langsung. Lalu untuk perhitungannya, di sini saya sudah menyiapkan di sini ada tabel. Tabel ini memuat jumlah jam kerja normal pada PT Haganamo Mandiri pada bulan Juli sampai bulan Desember. Nah, biaya upah yang diterapkan oleh PT Haganamo Mandiri ini dibayarkan kepada karyawan. Upah per jamnya itu 13.750. Untuk upah hariannya itu mereka bekerja selama 8 jam, jadi 13.750 itu dikali 8, hasilnya adalah 110.000 per harinya. Dan untuk upah lembur karyawannya itu PT Haganamo Mandiri ini menggunakan 2 kali 13.750 yang hasilnya 27.500. Lalu ada tabel berikutnya adalah tabel biaya tenaga kerja langsung standar PT Haganamo Mandiri. Untuk di tabel kedua ini ada jumlah tenaga kerjanya sebanyak 29 orang. Lalu jam normalnya itu ada 160 jam, ada 168 jam. Lalu untuk lemburnya, mereka lembur 2 kali setiap bulannya. Untuk perhitungan selanjutnya, nah pada tabel yang barusan ini itu
menunjukkan bahwa total jam kerja dari keseluruhan dari bulan Juli sampai Desember itu 2016 itu sebesar 29.000 jam kerja. Sementara total biaya tenaga kerja langsung standarnya itu sebesar 398.750.000. Nah, lalu ini pada tabel ini itu menunjukkan total biaya kerja langsung sesungguhnya itu adalah sebesar 440.220.000. Nah, penyebabnya adalah penambahan total upah lembur dengan total upah standar. Cara menghitungnya adalah tarif upah. Untuk menghitung tarif upah sesungguhnya itu total biaya sesungguhnya dibagi jumlah jam sesungguhnya. Tadi kita sudah mengetahui bahwa total biaya sesungguhnya itu adalah 440.220.000 dan untuk jamnya ada di kolom ke-6 ini 30.508 jam. Yang hasilnya tarif upah sesungguhnya itu adalah 14.429. Lalu selanjutnya adalah perhitungan selisih biaya tenaga kerja langsung. Yang pertama saya akan menghitung selisih tarif. Tarifnya diketahui TST-nya ini, TST itu adalah waktu standar untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. TST-nya adalah 13.750, lalu TSS atau waktu yang sebenarnya digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan itu adalah 14.429 jam. Jadi tarif sesungguhnya adalah TST dikurangi TSS dikali JKST. JKST itu adalah jumlah unit standar yang seharusnya diselesaikan dalam waktu standar. Nah, waktu standarnya itu 13.750. Lalu dikurangi dengan waktu sebenarnya ternyata 14.429 dikali jumlah unitnya itu adalah 29.000. Yang hasilnya adalah 19.710. Lalu selanjutnya yang akan kita hitung adalah selisih efisiensinya. Untuk JKST-nya, JKST itu adalah jumlah unit standar yang seharusnya diselesaikan, itu ada 29.000. Lalu ada jam JKSS atau jumlah unit yang sebenarnya diselesaikan itu ada 30.508 jam. Lalu TST-nya ada 13.750. Nah, rumusnya adalah SE sama dengan JKST dikurangi JKSS dikali TST. Nah, JKST-nya itu ada 29.000 jam, JKSS-nya ada 30.508 jam, lalu TST-nya ada 13.750. Kalau di total semua hasilnya adalah 20.735.000. Nah, lalu yang selanjutnya adalah kita akan mencari selisih tarif efisiensi. Nah, kita ketahui TST-nya itu ada 13.750, lalu ada TSS-nya itu adalah 14.429, lalu JKST-nya 29.000 dan JKSS-nya ada 30.508. Nah, rumusnya adalah seperti ini. STE sama dengan TST dikurangi TSS dikali JKST dikurangi JKSS. Yang hasil akhirnya adalah 1.024.429. Nah, lalu tahap akhir kita akan menghitung selisih biaya tenaga kerja langsungnya. Caranya adalah biaya tenaga kerja langsung standar dikurangi dengan biaya tenaga kerja langsung sesungguhnya. Biaya tenaga kerja langsung standarnya itu adalah 398.750.000 lalu dikurangi dengan BTKL sesungguhnya yaitu 440.220.000. Nah, di sini diketahui hasilnya adalah 41.470.000. Nah, dari analisis selisih biaya tadi berdasarkan perhitungan yang kita telah
hitung di atas tadi, adanya penyimpangan dengan biaya sesungguhnya itu sebesar 41.470.000. Nah, hal ini disebabkan oleh yang pertama, selisih tarifnya tadi itu sebesar 19.710.075 rupiah. Lalu selisih efisiensinya itu sebesar 20.735.000, dan yang terakhir adalah selisih tarif efisiensinya itu sebesar 1.024.492,39 rupiah. Nah, dari hasil perhitungan di atas tadi dapat kita simpulkan bahwa perhitungan biaya standar yang ditetapkan oleh PT Haganamo Mandiri itu mengalami selisih yang disebabkan oleh adanya jam lembur karyawan. Hal ini menunjukkan bahwa waktu kerja tambahan yang diperlukan untuk memenuhi target produksi itu mempengaruhi biaya tenaga kerja langsung. Lalu, biaya tenaga kerja langsung PT Haganamo Mandiri itu tidak mengalami penyimpangan yang signifikan, tetapi terdapat selisih biaya yang disebabkan oleh faktor lain seperti penambahan pesanan dan kondisi karyawan yang sakit. Nah, faktor-faktor ini menyebabkan biaya aktual melebihi biaya standar yang telah ditetapkan. Setelah melakukan analisis, tidak teridentifikasi adanya penyimpangan biaya sesungguhnya dengan biaya standar yang signifikan pada PT Haganamo Mandiri. Namun, perusahaan mengalami selisih biaya sebesar 41.470.000. Nah, selisih ini disebabkan oleh adanya pesanan khusus dari luar, izin cuti karyawan, penggantian karyawan yang tidak hadir, penambahan jumlah jam kerja, dan hari libur nasional, khususnya selama Lebaran, di mana karyawan itu bekerja pada hari tersebut dikategorikan sebagai lembur. Nah, untuk data-data yang saya cantumkan tadi itu saya peroleh dari jurnal yang ditulis oleh Gulo N dan Zebua S pada tahun 2021 dengan judul Analisis Selisih Biaya Tenaga Kerja Langsung PT Haganamo Mandiri di artikel jurnal Jemari halaman 50 sampai 57. Lalu untuk penjelasan tentang biaya standar di atas tadi saya mengambil dari buku Purwanti A tahun 2023 yang berjudul Akuntansi Manajemen. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.